Shalom, perkenalkan nama saya Tinyung Dengana dengan NIM 122053. Di sini saya menjelaskan tentang sejarah singkat ekonomi kelembagaan. Nah, awal munculnya ekonomi kelembagaan akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20. Nah, ekonomi kelembagaan ini pertama kali muncul sebagai respon terhadap teori ekonomi klasik dan neoklasik yang dianggap terlalu abstrak karena terlalu berfokus pada pasar yang sempurna dan pelaku ekonomi yang rasional. Yang kedua, sebelum Perang Dunia II tahun 1910-an sampai dengan 1930-an, ekonomi kelembagaan itu berkembang sangat pesat dengan munculnya beberapa ahli ekonomi kelembagaan, khususnya John R. Combs dan Wesley Michel. Dan teori kelembagaan menjelaskan bahwa kelembagaan adalah alat untuk mengatur konflik kepentingan di masyarakat dan menentukan struktur ekonomi. Pasca Perang Dunia II tahun 1940-an hingga 1970-an, ekonomi kelembagaan mengalami kemunduran popularitas karena dominasi ekonomi neoklasik yang lebih matematis dan formal. Namun, para ekonomi kelembagaan tetap aktif dan khususnya di Asia Selatan. Kebangkitan ekonomi kelembagaan tahun 1980-an hingga sampai sekarang ini ekonomi kelembagaan kembali diminati dengan munculnya masa ekonomi kelembagaan kebangkitan ini, bahkan berhasil mendapatkan penghargaan Nobel. Yang kedua, ada perbedaan dengan perspektif ekonomi arus utama. Yang pertama, ada pelaku ekonomi. Nah, dalam ekonomi kelembagaan, pelaku ekonomi itu ditempatkan sebagai entitas konstruksi secara sosial individu, organisasi, dan lembaga dipengaruhi oleh norma sosial, hukum, dan nilai-nilai budaya. Sedangkan ekonomi arus utama itu, pelaku ekonomi itu adalah individu yang bebas nilai untuk sebagai agen rasional atau menghasilkan keuntungan. Kedua, ada tindakan ekonomi. Dalam ekonomi kelembagaan, tindakan ekonomi mencakup rasional, tradisional, dan spekulatif rasional. Nah, rasionalitas itu hanya sebagai salah satu variabel. Dia mengodirkan konsep kekuasaan. Ekonomi arus utama itu tindakan ekonomi asumsi sebagai rasional, memaksimalkan keuntungan, tidak mengodirkan konsep kekuasaan. Yang berikut ada hambatan pada tindakan ekonomi. Dalam ekonomi kelembagaan, lembaga sosial, regulasi formal, norma budaya, atau kelembagaan informal. Nah, dalam ekonomi arus utama itu kelangkaan sumber daya, informasi, asimetris, ketidaksempurnaan pasar, dan teknologi. Nah, hubungan antara